Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda fisik mantan menderita lahir batin bersama orang ketiga. Mantan menderita lahir batin bersama orang ketiga. Apakah kemudian mantan masih berusaha untuk bertahan bersama orang ketiga, atau mantan sudah berpisah dengan orang ketiga? Itu sesuatu yang bisa dia rahasiakan, sesuatu yang bisa mantan sembunyikan, ya. Karena ada orang yang setiap berpisah selalu dia ceritakan di media sosialnya sehingga orang seluruh dunia jadi tahu. Tetapi ada juga orang yang ketika dia menghadapi perpisahan dia lebih memilih untuk menyembunyikan. Mungkin karena gengsi, mungkin karena malu, ya, kok sampai gagal lagi, ya. Dan secara umum, ya, orang yang pernah gagal itu lebih memilih untuk menyembunyikan, ya, ketika ternyata dia harus gagal kembali, ya. Nah, jadi itu bisa saja mantan sembunyikan. Jadi kita berpikir bahwa mantan masih bersama orang ketiga. Sesungguhnya mantan sudah berpisah dengan orang ketiga. Tetapi ada tanda-tanda fisik yang tidak pernah bisa mantan tutupi jika dia menderita lahir batin bersama dengan orang ketiga. Tandanya yang pertama, ya. Jadi tubuh mantan itu biasanya sangat dia perhatikan. Beratnya itu selalu ideal. Ya, tubuhnya selalu proporsional dan sehat, ya. Sekarang terjadi perubahan. Apakah jadi kurus banget atau malah menjadi gemuk banget atau bobotnya jadi bertambah banyak, ya. Biasanya selalu begitu. Orang yang sedang stres, ya, bersama dengan pasangannya, biasanya jadi kepikiran terus dan tidak bisa makan. Nafsu makannya jadi hilang. Yang terjadi kurus banget. Atau ada juga yang karena stres akhirnya jadi makan terus, ya, sehingga berat tubuhnya jadi bertambah, ya. Nah, sehingga ketika kita tahu persis bahwa mantan ini adalah orang yang sangat memperhatikan, ya, sangat memperhatikan fisiknya, tubuhnya, kebugarannya, dan seterusnya. Sekarang terjadi perubahan, jadi kurus kering atau jadi gemuk sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan menderita lahir batin bersama orang ketiga yang membuat dia sekarang sudah tidak sempat lagi memperhatikan kebugaran fisiknya. Yang kedua, ya, kita tahu persis bahwa mantan ini adalah orang yang sangat memperhatikan penampilannya, cara berpakaiannya, ya, selalu mengikuti mode yang terbaru. Pokoknya mantan ini adalah orang yang sangat sadar dengan mode, ya. Setiap hari bajunya itu selalu ganti. Ada kan orang yang keluar rumah itu bajunya tidak pernah ganti-ganti, itu ada, ya. Mantan tidak begitu, ya. Mantan adalah orang yang sangat memperhatikan cara dia berpakaian, ya.
Dan itu pun cara dia berpakaian itu selalu enak untuk dilihat. Bajunya bagus, rapi, ya, dan modenya itu pas untuk dia, ya. Sekarang kalau kita lihat, mantan tidak lagi memperhatikan mode, ya. Lebih sering keluar rumah menggunakan baju yang itu-itu saja, ya. Mungkin sudah seminggu tidak ganti-ganti, bajunya itu saja karena malas untuk nyuci. Jadi orang yang sedang menderita lahir batin dengan pasangannya itu jadi malas untuk bersih-bersih, ya, untuk memperhatikan penampilan dan seterusnya. Bahkan sesuatu yang tidak pernah mantan lakukan dulu sekarang dia lakukan. Misal keluar rumah menggunakan baju yang belum disetrika. Ya, mungkin karena malam hari tidak bisa tidur begitu kan. Eh, Kepikiran orang ketiga yang terus mengkhianati dia, memikirkan nasib dia ke depannya seperti apa bersama orang ketiga, sedih dan seterusnya. Jadi tidak bisa tidur. Akhirnya besok hari harus berangkat kerja, harus berangkat kuliah, sudah tidak sempat untuk nyetrika baju, ya. Akhirnya baju yang digunakan tidak disetrika. Jadi sekarang melihat penampilan mantan, ya, menjadi kacau balau, ya. Sementara kalau dulu mungkin baju untuk seminggu ke depan itu sudah dia perhatikan, ya. Dan kalau dia pakai baju atasan warna biru, bawahnya juga warna biru, atau warna yang enak untuk dilihat paduannya, ya. Nah, kemudian tanda yang ketiga, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan subscribe itu gratis, ya. Nah, tandanya kemudian yang ketiga, mantan terlihat jauh lebih tua daripada usianya. Usia mantan baru di bawah 30 tahun. Bersama orang ketiga sekarang dia seperti orang-orang yang sudah berusia 50 tahun. Ya, kerutan di wajahnya sudah terlihat di mana-mana, ya. Kemudian kalau laki-laki kelihatan rambutnya, ubannya sudah ada di mana-mana, ya, dan sudah kelihatan tidak bercahaya. Nah, kalau orang bahagia itu dia kelihatan bercahaya, matanya memancarkan cahaya. Sekarang segala sesuatu dari diri mantan terlihat redup, ya. Wajahnya tidak lagi bercahaya, matanya ya tidak lagi memancarkan cahaya, semuanya terlihat redup, ya. Terlihat redup, terlihat buram, ya. Dan orang yang kurang istirahat, ya, kan juga terlihat tuh pada fisiknya atau pada kulitnya. Nah, jadi pada kulitnya itu terlihat biasanya lebih kusam, ya, ketika orang kurang istirahat. Nah, oleh karena itu, ya, ketika ada tiga tanda ini yang bisa kita lihat, meskipun mantan tidak pernah menceritakan kepada siapapun bahwa dia menderita, meskipun mantan masih menyembunyikan bahwa dia sesungguhnya sudah berpisah dengan orang ketiga, tapi perubahan pada fisik mantan ini menunjukkan bahwa bersama orang ketiga dia tidak bahagia. Bersama orang ketiga, mantan justru menderita lahir batin. Nah, jadi ya, ketika kita terus berdoa kepada Allah agar mantan ini menjadi jodoh kita,
sekuat apapun orang ketiga berusaha merebut mantan dari kita. Pada akhirnya, sesuatu yang kemudian ditakdirkan untuk menjadi milik kita akan kembali kepada kita. Ketika mantan jauh dari kita, mantan merasa tidak bahagia karena kebahagiaan sesungguhnya adalah bersama kita. Ya, karena itu teruslah berdoa agar ia menjadi jodoh kita selamanya. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 kita diajarkan wa anlafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.